Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 pengantar ilmu pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu kelompok aliran baru filosofis rekonstruksionisme dengan nama anggota yang pertama ada Afifah Ayu Zahranada dengan NIM 43014211037, yang kedua Yasmin Azhara dengan NIM 43014211044, yang ketiga ada Kak Harim Zakir dengan NIM 43014211046, yang keempat ada Arahma Maharani dengan NIM 43014211047, yang kelima ada Duyarni dengan NIM 43014211048, yang keenam ada Eriani Fadlia dengan NIM 43014211057, yang ketujuh ada Azizah Hanifita dengan NIM 43014211058, yang terakhir ada Cantika Fatma Nariswari dengan NIM 43014211063. Yang pertama yaitu judul kelompok aliran baru filosofis rekonstruksionisme. Untuk poin kedua ada abstrak. Pendidikan di Indonesia saat ini sudah sangat berkembang. Pengadaan pendidikan di Indonesia didasarkan pada pembukaan UUD 1945 dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang lebih baik. Bagi Indonesia, pendidikan memiliki kontribusi penting dalam memajukan bangsa Indonesia. Karena dengan adanya pendidikan, kualitas SDM yang ada di Indonesia lambat laun akan semakin meningkat. Selain memberikan pengetahuan, pendidikan juga akan membentuk karakter seseorang. Seseorang yang berpendidikan akan mempunyai karakter yang bijak, dewasa, mampu mengambil keputusan adil, dan mampu merencanakan kehidupan masa depannya dengan baik. Dalam dunia pendidikan dikenal kelompok aliran baru filosofis rekonstruksionisme. Dalam bahasa rekonstruksionisme berarti menata ulang. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa aliran baru filosofis dengan adanya kelompok dengan adanya kelompok aliran baru filosofis rekonstruksionisme, kehidupan ini adalah aliran pendidikan yang berusaha mengubah dan menata ulang kehidupan pendidikan di Indonesia yang juga bertujuan untuk membangun tata kehidupan kebudayaan yang lebih modern. Pendidikan di Indonesia yang sudah kuno akan diganti menjadi kehidupan berpendidikan yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman hingga dapat dikatakan modern. Penataan ulang kehidupan pendidikan ini akan membuat SDM di Indonesia juga akan maju dan berkembang. Negara-negara maju di seluruh dunia telah membuktikan bahwasannya tingkat pendidikan yang bagus akan sangat meningkatkan kualitas bangsanya. Pendidikan merupakan sumber dari segala sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Afifah Ayu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang pendahuluan dalam proses pendidikan. Pastinya akan terus berevolusi menyesuaikan kemajuan zaman. Begitu pula dengan proses pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, sejak tahun 1901, zaman di mana Belanda sedang menjajah negeri tercinta. Saat itulah Belanda mendirikan beberapa sekolahan di Indonesia untuk tempat belajar rakyat pribumi dengan tujuan upaya kebijakan politik etis yang Belanda terapkan. Belanda menerapkan pendidikan formal bagi warga pribumi yang wajib berdasarkan kelas sosial atau kasta, pejabat dan bangsawan pribumi saja yang bisa bersekolah di sana. Pendidikan formal tersebut kemudian mulai dikenal hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Ada 4 sistem pendidikan formal yang Belanda terapkan. Yang pertama yaitu Eurovische Lagere School atau sekolah dasar bagi orang Eropa Holland. Yang kedua, Inland School atau HIS atau sekolah dasar bagi pribumi. Mir with the Brit. Yang ketiga yaitu Leger Underwich atau Mulo
atau sekolah menengah pertama Algemen. Yang keempat itu Middlebury School atau AMS atau sekolah menengah atas. Namun, sistem pendidikan formal yang menerapkan tak berlangsung lama hingga Jepang datang ke Indonesia. Sistem pendidikan formal diubah menjadi sistem pendidikan yang lebih buruk. Sebagian sistem pendidikan Jepang inilah yang hingga saat ini dipakai di Indonesia. Contohnya yaitu dengan mengubah masa belajar sekolah dasar selama 6 tahun, sekolah menengah pertama selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Namun sayangnya sistem pendidikan Jepang sangatlah buruk dibanding sistem pendidikan Belanda. Banyak pendidik dan pelajar yang dialihkan untuk membantu perang Jepang dan sebagainya. 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya tahun 1947, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang ditugaskan untuk meninjau masalah pendidikan dan pengajaran dari tingkat kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi. Selain itu, Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia ini juga bertugas untuk merancang rencana pelajaran dan pemeliharaan isi pendidikan dan pengajaran setelah beberapa bulan bekerja. Panitia kepada yang pertama, pedoman pendidikan dan pengajaran harus diubah secara mendasar. Yang kedua, khusus mengenai pengajaran diharapkan agar bisa mendapatkan tempat yang teratur dan seksama. Yang ketiga, mengenai pengajaran tinggi disarankan agar diadakan seluas-luasnya. Yang keempat, yaitu disarankan agar diusahakan pengiriman pelajar-pelajar ke luar negeri. Yang kelima, kewajiban bersekolah. Panitia menyarankan agar wajib sekolah dilaksanakan secara bertahap sesingkat-singkatnya 10 tahun. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Yasmin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Cantika. Layar dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas layar dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh Afifah tadi. Seiring perkembangan zaman, sistem pendidikan di Indonesia terus berkembang hingga terdapat 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi, dengan kisaran waktu belajar yaitu sekitar 3-6 tahun namanya. Latar belakang adanya aliran rekonstruksionisme. Nah, aliran rekonstruksionisme ini dipelopori oleh George Cohn dan Harold Rook pada tahun 1930 yang memiliki keinginan yaitu untuk membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Nah, aliran rekonstruksionisme ini merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir karena dasar atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada pada saat sekarang. Rekonstruksionisme sebagai aliran pendidikan sejak awal sejarahnya pada tahun 1920 dengan lahirnya sebuah karya dari John Reconstruction in Philosophy, yang kemudian digerakkan secara nyata oleh George Cohn dan Harold Rook di tahun 1930-an, yang selalu memiliki keinginan untuk menjadi lembaga pendidikan sebagai wahana rekonstruksi masyarakat diri. Selanjutnya, aliran rekonstruksionisme ini memiliki 4 ciri-ciri utama sebagai berikut. Yang pertama, ada berakar pada perspektif sosiologi pendidikan yang digagas oleh Karl Marx dan Karl Mannheim. Yang kedua, sasaran pendidikan adalah menciptakan tatanan demokrasi yang universal. Kemudian, yang ketiga, nilai bersifat persetujuan atau komitmen yang berkaitan dengan kesejahteraan atau welfare state. Dan yang terakhir, yaitu nomor 4, bersifat revolusioner yang akan menuju ke kehidupan yang lebih sejahtera pada kurun waktu tertentu.
Nah, dalam dunia pendidikan Indonesia, aliran rekonstruksionisme ini memiliki tujuan, yaitu untuk memunculkan kesadaran terhadap peserta didiknya mengenai masalah-masalah yang ada di Indonesia. Mulai dari masalah ekonomi, masalah sosial budaya, masalah politik, hingga masalah-masalah lainnya, sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan permasalahan. Cukup sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Yasmin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk bab keempat, yaitu metodologi, akan dijelaskan oleh Eriani. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, rekonstruksionisme berasal dari kata bahasa Inggris yaitu reconstruct yang berarti menyusun kembali. Rekonstruksionisme dapat dikatakan sebagai aliran filsafat pendidikan modern yang hanya menganggap bahwa realita itu adalah suatu hal yang berubah-ubah. Oleh karena itu, diperlukan untuk melakukan penyusunan kembali tatanan atau merombak tatanan kehidupan pendidikan lama pada tatanan kehidupan pendidikan yang baru dan lebih maju. Alasan yang melatar belakangi terbentuknya aliran baru rekonstruksionisme adalah adanya krisis ini akhirnya berdampak pula kepada pendidikan. Krisis inilah yang melatar belakangi munculnya aliran rekonstruksionisme yang bertujuan untuk dapat merombak tata susunan lama dalam pendidikan dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran ini muncul sebagai bentuk pengembangan lebih lanjut dari aliran pendidikan sebelumnya yang bertujuan untuk menciptakan keadaan pendidikan yang lebih baik. Melalui aliran ini diharapkan pendidikan lebih memfokuskan pada tumbuh kembang peserta didik, sehingga dalam menerapkan pendidikan ilmu dan pengalaman bisa diterima dengan baik. Dengan berjalannya hal itu tentu sekaligus berdampak lebih baik dalam tergapainya tujuan pendidikan. Aliran rekonstruksi percaya bahwa pendidikan sebagai suatu lembaga masyarakat tertentu diarahkan pada upaya rekayasa sosial, sehingga segala aktivitas pun senantiasa merupakan solusi bagi berbagai problem kehidupan dalam masyarakat. Sekolah dalam hal ini menjadi agen perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang primer. Oleh karena itu, lembaga pendidikan mesti memiliki komitmen untuk menciptakan masyarakat baru yang syarat dengan nilai-nilai dasar budaya dan sosial ekonomi yang akan membentuk keharmonisasi suatu masyarakat. Pendidikan dalam hal ini mesti diarahkan pada perubahan pola pikir masyarakat sehingga teknologi-teknologi yang begitu besar lebih dijadikan sebagai sumber kreativitas daripada untuk menghancurkan. Ke atas lagi, Yasmin. Iya. Baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang metodologi yang digunakan. Nah, di sini itu menurut John Dewey mengungkapkan bahwa demokrasi akan memperoleh suatu legitimasi sehingga ia bersentuhan langsung dengan standar dasar rasionalitas. Nah, dengan pola demokrasi ini, maka semua orang akan mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan dapat menyampaikan argumentasinya. Sehingga demokrasi itu dapat dikatakan suatu pola yang menjunjung tinggi hakikat humanitas. Selanjutnya yaitu di dalam bidang pendidikan yang bukan berarti semua subjek didik dianggap mempunyai kapasitas yang sama dan intelektual serta kreativitas yang sama. Nah, sehingga sekolah tidak mesti harus diorganisasikan secara politis seperti pada masyarakat demokrasi. Sebab kendatipun kodrat manusia bebas belajar dan mengembangkan diri. Bukan berarti ia boleh berbuat apa saja tanpa dibatasi dan diarahkan. Nah, aliran rekonstruksionisme ini lebih menekankan bahwa sekolah merupakan suatu agen perubahan dan harus berpartisipasi dalam masyarakat sosial. Belajar adalah sebuah proses pembentukan ilmu pengetahuan dan murid sangat berperan untuk melakukan pembentukan itu
dan tugas guru adalah sebagai membantu siswa agar proses konstruksi itu berjalan lancar. Penerapan aliran ini dalam pendidikan adalah membantu peserta didik untuk menjaga generasi yang utuh, yang pandai dalam bidang pengetahuan, bermoral, berbudi luhur, peka terhadap orang lain, beriman, dan lain-lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Azizah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembahasan, di mana pembahasan sendiri terdapat A. Konsep pendidikan. Konsep pendidikan menurut aliran baru filosofis, yaitu rekonstruksionisme, yaitu perlu diadakannya perubahan tata susunan pendidikan yang lama atau kebudayaan terdahulu, serta membuat tata susunan baru dalam pendidikan dan lembaga pendidikan, sehingga perlu dibangun hubungan kerjasama antar manusia untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Aliran ini menggunakan teori pendidikan, yaitu pendidikan interaksional, dengan kurikulum rekonstruksi sosial dan metode pembelajaran PBL. Teori pendidikan interaksional memiliki asumsi dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selama hidupnya akan senantiasa tolong-menolong dan bekerja sama dan berinteraksi. Kurikulum rekonstruksi sosial merupakan gagasan untuk menggunakan sekolah sebagai agen perubahan dan pengajaran positif untuk membangun masyarakat yang lebih baik lagi. Sedangkan tujuan utama dari kurikulum ini adalah menyiapkan peserta didik pada masalah, tantangan, ancaman, hambatan-hambatan, atau gangguan yang dihadapi. Selanjutnya, metode pembelajaran atau PBL diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah, yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek untuk menghasilkan suatu produk. Selanjutnya, B. Tokoh. Tokoh-tokoh dalam aliran rekonstruksionisme ada 4, yaitu yang pertama ada Brubaker tahun 1950. Filsafat pendidikan dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu filsafat pendidikan atau progresif dan filsafat pendidikan atau konservatif. Yang kedua, Bramel atau Kneller pada tahun 1971. Terdapat 5 teori pendidikan rekonstruksionisme menurut Bramel, antara lain A. Dalam rangka menciptakan suatu tata sosial yang baru untuk mengisi nilai-nilai dasar budaya, serta selaras dan menjadi dasar-dasar kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat pendidikan, maka pendidikan harus dilaksanakan pada saat ini juga. B. Pengontrolan masyarakat baru yang berada di kehidupan demokrasi sejati dikontrol oleh warganya sendiri. C. Pengkondisian anak, sekolah, dan pendidikan dengan kekuatan sosial dan budaya. D. Prosedur yang didemokrasi harus diperhatikan dengan bijaksana oleh guru untuk meyakini validitas dan urgensi yang dimiliki. E. Perubahan cara dan tujuan pendidikan yang bertujuan untuk menemukan nilai-nilai yang bersifat universal. Yang terakhir, F. Peninjauan kembali tentang penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, isi pembelajaran, struktur administrasi, dan pelatihan guru. Lalu, tokoh yang selanjutnya yaitu George Cohn. Masyarakat memerlukan perkembangan teknologi yang cepat untuk merekonstruksi masyarakat, juga pembentukan serta perubahan tata dunia baru. Lalu tokoh yang keempat atau yang terakhir, Paulo Freire pada tahun 1921 sampai 1997. Menurut Paulo Freire, pendidikan merupakan suatu proses pencairan kebenaran dan pencairan realitas dari serta sebagai alat untuk membebaskan diri dari segala bentuk penindasan dan belenggu yang mengikatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Har. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Yasmin.
Selanjutnya itu adalah contoh penerapan. Contoh penerapan aliran filsafat rekonstruksionisme dalam pendidikan sekarang yaitu adanya perubahan kurikulum pendidikan. Nah, misalnya tuh yaitu perubahan kurikulum pendidikan 2006 KTSP yang sekarang itu berubah menjadi kurikulum 2013. Menurut aliran ini, perubahan kurikulum berdampak sangat besar dalam perubahan dan reformasi sosial di masyarakat. Pendidikan masa kini ditekankan adanya suatu unsur-unsur pembelajaran yang global dan tidak monoton. Seperti yang telah kita pahami perbedaan pendidikan di zaman dulu dengan sekarang. Dahulu, saat pembelajaran berlangsung, guru yang menjadi pusat utamanya, para guru hanya memberikan pelajaran kepada murid sehingga bisa dikatakan guru yang berperan aktif sedangkan murid yang bersifat pasif. Nah, mengapa murid bisa dikatakan pasif? Hal itu dikarenakan ketika pembelajaran, murid terfokus untuk mendengarkan dan memahami materi yang diberikan oleh guru. Sedangkan sesuai dengan aliran rekonstruksionisme, hal ini sangat berlawanan sekali. Ketika aliran rekonstruksionisme ini diterapkan, maka guru dan murid bersifat terbuka, yaitu dengan dilakukannya berbagai diskusi, baik yang berkaitan dengan pelajaran, serta sesekali berdiskusi yang berkaitan dengan masalah sosial dan budaya, sehingga memunculkan partisipasi dan komitmen aktif dari guru dan siswa. Selain sebagai pengajar, guru juga menjadi pemimpin yang dapat memberikan arahan dan membantu siswanya dalam menghadapi berbagai perubahan. Caranya yaitu dengan membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis sehingga dapat menemukan alternatif penyelesaian yang lebih efektif. Siswa yang belajar dengan tekun dan menggali ide-ide yang inovatif di era globalisasi ini dapat mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, perubahan kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, menurut aliran ini, guru sebagai pendidik bertugas meyakini subjek didiknya tentang urgensi rekonstruksi dalam memajukan kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan membiasakan anak didiknya untuk sensitif terhadap berbagai problema yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di sekitar, serta mencairkan solusi yang diperlukan menuju perbaikan dan perubahan-perubahan. Nah, untuk itu, seorang guru dituntut untuk memiliki keterampilan dalam membantu dan menyediakan kondisi kepada subjek didik agar subjek didiknya mampu dan keterampilan dalam memberikan solusi terhadap berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik yang tumbuh dalam masyarakat. Seorang guru mesti berani berbeda pandangan sebagai lambang dari suatu kreativitas dalam memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dipikirkan. Nah, Kingsley Prince dalam hal ini menggarisbawahi bahwa hal-hal mendasar dalam aliran ini tercermin dalam pemilihan corak aktivitas pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama itu adalah segala sesuatu yang bercorak otokratis mesti dihindari, sehingga yang belajar terhindar dari unsur pemaksaan. Kemudian, guru mesti dapat meyakini subjek didiknya akan kemampuannya dalam memecahkan masalah, sehingga masalah yang ada dalam subjek matters dapat diatasi. Yang lainnya yaitu untuk kembangkan keinginan belajar subjek didik. Seorang guru mesti mampu mengenali setiap diri subjek didik secara individu. Yang terakhir, itu adalah seorang guru mesti dapat menciptakan kondisi kelas demikian rupa sehingga interaksi guru dengan subjek didik dan semua yang hadir dalam suatu ruangan kelas dapat berkomunikasi dengan baik tanpa adanya yang menunjukkan sikap otoriter. Nah, kemudian selanjutnya ada bab hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang memakai aliran pendidikan rekonstruksionisme sebagai pembelajaran akan menjadikan peserta didiknya menjadi lebih dewasa dan bijak dalam mengambil setiap keputusan. Selain itu, mereka juga bisa dengan cepat menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Peserta didik juga akan terbiasa berpikir secara kritis dan meningkatkan kemampuan untuk menganalisis. Saat terjun dalam kehidupan masyarakat, nantinya peserta didik akan bisa memimpin dengan baik. Terima kasih. Waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ar-Rahma. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan, aliran filsafat rekonstruksi
Rekonstruksionisme adalah aliran pendidikan yang berusaha mengubah dan menata ulang kehidupan berpendidikan Indonesia yang juga bertujuan untuk membangun tata kehidupan kebudayaan yang lebih modern. Hal yang sangat ditekankan dalam aliran ini yaitu bahwa sekolah berperan sebagai agen perubahan yang dapat berpartisipasi di lingkungan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan menurut aliran ini, peran guru tidak hanya sebagai pentransfer ilmu, tetapi juga berperan untuk membangkitkan kesadaran siswa untuk mengatasi masalah sosial di sekitarnya. Aliran rekonstruksionisme menekankan bahwa sekolah merupakan agen perubahan dan harus berpartisipasi dalam masyarakat sosial. Belajar adalah sebagai proses membentukkan ilmu, pengetahuan, dan muridlah yang berperan membuat pembentukan itu. Tugas guru adalah membantu agar proses konstruksi itu berjalan lancar. Adapun implikasi aliran ini dalam dunia pendidikan diantaranya yaitu misi sekolah adalah untuk meningkatkan rekonstruksi sosial. Pendidikan bertanggung jawab dalam menciptakan aturan sosial yang ideal. Kurikulum sekolah tidak boleh didominasi oleh budaya mayoritas maupun oleh budaya yang ditentukan atau disukai karena semua budaya dan nilai-nilai yang berhubungan berhak untuk mendapatkan tempat dalam kurikulum. Guru harus menunjukkan rasa hormat yang sejati atau ikhlas terhadap semua budaya baik dalam memberi pelajaran. Selanjutnya yaitu saran. Aliran filsafat rekonstruksionisme merupakan sebuah aliran yang baik ketika diterapkan ke dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Namun dalam penerapannya, sekolah diharuskan untuk bersiap terlebih dahulu dengan memberikan sosialisasi baik kepada guru maupun siswa sehingga mereka dapat memahami perannya masing-masing. Selain itu juga sekolah diharuskan dapat menciptakan sebuah sistem atau metode terlebih dahulu dalam menunjang aliran tersebut. Sehingga pada penerapannya dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan output yang maksimal. Demikianlah paper ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan oleh dosen Imam Sofwan SPD MPD. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan paper, kami mohon maaf. Kritik dan saran sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan paper ini. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.